dalam acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMA Negeri 1 Kedunggalar tahun 2021. Kegiatan kali ini kita akan mengenal kurikulum yang ada di SMA Negeri 1 Kedunggalar. Pemaparan terkait kurikulum akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, yaitu Bapak Wahyu Widodo SPD. Acara ini dapat diikuti di TV Edukasi Semanike, SMA Negeri 1 Kedunggalar, tetap berprestasi di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Pak Ari. Tugas saya sebagai guru yaitu mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam, dan pada tahun pelajaran ini 2021-2022 saya juga diberi tugas sebagai asisten Waka Kurikulum di SMA Negeri 1 Kedunggalar. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi masa pengenalan lingkungan sekolah yaitu tentang pengenalan kurikulum. Baik, langsung saja. Jadi dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum itu diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di SMA Negeri 1 Kedunggalar menerapkan kurikulum 2013 yang menegaskan mengenai pentingnya keterampilan abad 21. Jadi berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya. Di kurikulum 2013 ini peminatan peserta didik dimulai di semester 1 dengan berdasarkan pilihan peserta didik pasca PPDB dan mempertimbangkan nilai rapot pada saat SMP. Sedangkan beban belajar di sekolah normalnya itu adalah 42 jam pelajaran dalam 16 mapel di kelas 10. Terkait keterampilan abad 21 yang digunakan saat ini diharapkan mampu meningkatkan kecakapan sosial dan intelektual dengan menggunakan pendekatan 4C, yaitu communication, collaboration, critical thinking and problem solving, dan yang keempat adalah creativity and innovation. Secara operasional, 4C ini dijabarkan dalam 4 kategori langkah, yakni yang pertama cara berpikir, termasuk di dalamnya adalah berkreasi, berinovasi, bersikap kritis, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan belajar proaktif. Kemudian penerapan yang kedua adalah cara bekerja, yaitu di dalamnya ada komunikasi, kolaborasi, dan bekerja dalam tim. Kemudian yang ketiga adalah cara hidup sebagai warga global sekaligus lokal. Dan yang keempat yaitu sebagai alat untuk mengembangkan keterampilan abad 21, yaitu dengan menggunakan teknologi informasi, jaringan digital, dan literasi. Dalam proses penilaian di SMA Negeri 1 Kedunggalar mengutamakan penilaian berbasis HOT, yaitu High Order Thinking Skill, atau kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan dalam proses berpikir. Meskipun demikian, soal-soal berbasis HOT tidak berarti soal yang lebih sulit daripada biasanya. Tujuan diadakannya soal HOT atau penilaian pembelajaran berbasis HOT itu adalah untuk menguji kemampuan siswa mulai dari tingkat analisis sampai menciptakan. Jadi sebagai negara yang masih tergolong negara berkembang, Indonesia itu perlu untuk meningkatkan kualitas SDM
agar dalam persaingan global Indonesia tidak semakin tertinggal. Kemudian selanjutnya, dalam pembelajaran berbasis HOT atau penilaian yang berorientasi pada HOT lebih menekankan pada penilaian yang mencakup 3 aspek, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga keterampilan. Untuk penilaian sikap itu sendiri diasumsikan bahwa setiap peserta didik memiliki perilaku yang baik. Sedangkan perilaku yang menonjol, perilaku yang sangat baik atau yang perlu bimbingan yang dijumpai selama proses pembelajaran akan ditulis dalam bentuk jurnal atau catatan guru. Jadi penilaian sikap mengacu pada 2 aspek kompetensi sikap, yaitu yang pertama sikap spiritual yang mengacu pada kompetensi inti 1, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian aspek yang kedua yaitu sikap sosial yang mengacu pada KI 2, yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan, yaitu merupakan KD dari KI 3 yang dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik yang mencakup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam berbagai tingkatan proses berpikir. Teknik penilaian pengetahuan menggunakan tes tertulis, tes lisan, maupun penugasan. Jadi penilaian hasil belajar ini diharapkan dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, sebagaimana tujuannya yaitu high order thinking skill. Karena berpikir tingkat tinggi dapat mendorong peserta didik untuk berpikir secara luas dan mendalam tentang materi pelajaran. Kemudian yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Dalam proses penilaian keterampilan ada kreativitas di dalamnya, ada proses transfer knowledge, dan ada proses penyelesaian masalah. Jadi proses penilaian keterampilan bisa mencakup 2 aspek tersebut, yaitu transfer knowledge, berbagi pengetahuan, dan kemudian critical thinking, berpikir kritis, dan creativity, serta problem solving atau pemecahan masalah. Untuk jenis-jenis dari penilaian keterampilan itu diantaranya ada penilaian praktik, yaitu penilaian keterampilan yang menggunakan teknik praktek untuk mengutamakan penilaian proses yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah penilaian produk yang meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam menghasilkan produk-produk teknologi maupun seni. Kemudian yang ketiga ada penilaian proyek, yaitu peserta didik melaksanakan tugas yang membutuhkan waktu agak lama dan dilaksanakan dalam pembelajaran berbasis proyek. Kemudian yang terakhir, jenis penilaian yang terakhir dari penilaian keterampilan itu adalah penilaian portofolio, yaitu kumpulan karya atau dokumen peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisir. Berikut ini merupakan struktur kurikulum di SMA Negeri 1 Kedunggalar. Jadi ini adalah kelompok A, kelompok wajib. Ada 6 mata pelajaran, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Kemudian di kelompok B ada seni budaya,
pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya dan kewirausahaan, dan yang keempat ini adalah muatan lokal. Jadi selain mata pelajaran yang umum dipelajari, jadi SMA Negeri 1 Kedunggalar juga memasukkan muatan lokal yang merupakan kegiatan untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi dari daerah tersebut. Pembelajaran dan kurikulum muatan lokal dilaksanakan dalam rangka mengenalkan dan mewariskan nilai karakteristik suatu daerah kepada peserta didik. Dan untuk mata pelajaran muatan lokal di SMA Negeri 1 Kedunggalar yang digunakan itu adalah bahasa daerah atau bahasa Jawa. Ini juga sebagaimana peraturan Gubernur nomor 19 tahun 2014 yang menyatakan bahwa mata pelajaran bahasa daerah itu ditempatkan sebagai muatan lokal wajib bagi seluruh sekolah yang ada di wilayah Jawa Timur. Untuk pembelajaran muatan lokal bahasa daerah itu memiliki tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan dan keterampilan untuk berkomunikasi menggunakan bahasa daerah dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan, serta menumbuh kembangkan apresiasi terhadap karya sastra dan budaya daerah. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa daerah perlu dituangkan secara khusus dalam kurikulum. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kelompok C untuk peminatan. Ini untuk peminatan MIPA. Jadi ada 6 mapel. Yang pertama matematika peminatan. Kemudian yang kedua adalah biologi, fisika, kimia, ekonomi dan bahasa dan sastra Inggris. Jadi tentunya walaupun di kelompok A tadi ada matematika dan bahasa Inggris, ini di kelompok C masih ada, akan tetapi materinya tentu berbeda dengan yang ada di kelompok A. Kemudian untuk peminatan kelompok C di jurusan IPS itu ada geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi, biologi, dan yang terakhir adalah bahasa dan sastra Inggris. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat datang di SMA Negeri 1 Kedunggalar. Selamat berproses untuk meraih cita-cita dan masa depan yang kita harapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.